Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Selain itu, season 3-nya juga udah lama belum rilis. So, Enkun putuskan sambil nunggu info season 3 rilisnya kapan, sekalian aja kita review manga One Punch Man lanjutan dari akhir season 2. Yang nanggung banget itu, saat Mukade Choro yang berhasil dikalahkan oleh Saitama dengan sekali pukul saja. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 85 versi website Read OPM atau manga stream. Bisa dibilang chapter ini adalah episode pertama dari season 3 gitulah guys. Nah, di chapter 85 ini asosiasi pahlawan sedang menyusun rencana untuk melakukan misi menyelamatkan seorang anak dari konglomerat Tuan Nerinki yang tertangkap dan dibawa ke markas asosiasi monster. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana para staf elit sedang melakukan rapat darurat membahas Mukade Choro yang mengamuk beberapa waktu lalu. Beruntung dia berhasil dikalahkan dan akhirnya mati tak tersisa, sehingga kota dapat terhindar dari kehancuran. Akan tetapi para staf elit tersebut memuji King dan mengira Mukade Choro dapat mati karena perbuatan yang King lakukan. Padahal Genos, Bang, Bom, dan King saja tahu kalau Mukade Choro itu mati karena dipukul oleh Saitama. Dengan kejadian ini, untuk kesekian kalinya, aksi dari Saitama masih belum diakui oleh asosiasi pahlawan ya guys. Oke, kita lanjutkan. Para staf elit tersebut melanjutkan rapat. Kali ini membahas tentang Silver Fang yang menurut mereka usahanya telah gagal dalam membunuh Garo. Karena di pertempuran sebelumnya meski dapat melukai Garo, namun pemburu pahlawan itu masih tetap berhasil kabur. Staf Shichi memberikan saran kalau mulai sekarang lebih baik menganggap Garo sebagai monster. Dan dia juga mengusulkan untuk menaikkan level bencana Garo menjadi naga. Salah seorang staf mengusulkan untuk memanggil Blast saja agar setiap kerusuhan yang terjadi belakangan ini dapat segera terselesaikan. Staf Shichi menjawab kalau Blast adalah pahlawan yang tidak bisa diberi perintah, karena dia hanya akan beraksi atas kemauannya sendiri. Di sisi lain, Blast juga tidak mau menjadi pusat perhatian banyak orang. Karena itulah identitasnya yang sesungguhnya tidak dipublikasikan sampai sekarang. Namun belum selesai rapat itu digelar, tiba-tiba datanglah Tuan Nerinki dan menyanggah rapat tersebut sambil marah-marah. Tuan Nerinki meminta asosiasi pahlawan untuk memanggil Blast sekarang juga dan melakukan penyelamatan kepada anaknya yang telah disandra oleh asosiasi monster. Dengan emosi tinggi, Tuan Nerinki protes karena dia sudah menunggu 1 kali 24 jam sejak anaknya diculik. Namun sampai sekarang ini masih belum ada tindakan yang jelas dari pihak asosiasi pahlawan. Selain itu, dia juga menyesal sudah menginvestasikan banyak uang ke asosiasi pahlawan, karena tindakan dari mereka justru malah mengecewakan. Akan tetapi, salah seorang staf elit yaitu Sekingar maju dan dia dengan tegas memberikan jaminan kepada Tuan Nerinki, serta memastikan kalau anaknya akan diselamatkan. Staf Sekingar menambahkan jika asosiasi pahlawan sedang melacak keberadaan dari markas asosiasi monster, dan memberitahu jika dirinya lah yang akan bertanggung jawab dalam misi penyelamatan putranya itu. Beberapa saat setelahnya, para staf menemui para pahlawan yang akan ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Diperlihatkan staf Sekingar yang bertemu dengan 3 pahlawan kelas S, yaitu Tatsumaki, Super Alloy Darkshine, dan Pigot di dalam lorong markas asosiasi pahlawan. Mereka sedang membicarakan rencana penyelamatan tersebut. Di sisi lain, para staf lainnya menunggu Child Emperor yang sedang melacak keberadaan markas musuh melalui robot pelacak milik pahlawan jenius itu yang dimasukkan ke dalam lubang bekas Mukade Choro saat terakhir kali ia muncul. Para staf tersebut mengingatkan Child Emperor jika waktu yang tersisa dalam mencari tinggal 2 hari lagi sebelum misi penyelamatan dimulai. Child Emperor yang mendengar instruksi barusan hanya terdiam dan berkeringat sembari terus melakukan pelacakan itu. Tatsumaki mendapat info jika keberadaan markas asosiasi monster berada di dalam kota Z. Dia menawari staf Sekingar bagaimana kalau dirinya langsung membersihkan seisi kota sekaligus dengan kekuatan telekinesisnya. Namun Sekingar menolak hal itu karena bisa membahayakan Sandra. Dengan sombongnya, Tatsumaki meremehkan para monster di asosiasi tersebut,
sambil berkata kalau mereka takut dengan para pahlawan. Staf Sekinger mengingatkan ke Tatsumaki untuk tidak meremehkan kekuatan lawan. Namun Tatsumaki tidak terima. Sambil menunjukkan wajah seriusnya itu, dia berkomentar jika Sekinger terlalu membesarkan masalah yang terjadi sampai dirinya menjadi bosan mendengarnya. Setelah itu, staf Sekinger menampilkan gambar hologram dari Drive Knight dari mata kanannya. Dia menjelaskan kalau sebenarnya ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan asosiasi pahlawan dan memilih menyusup duluan ke kota Z lebih awal. Namun sekarang ini Drive Knight tidak memberikan sinyal dari alat komunikasi yang ia bawa. Staf Sekinger menduga jika Drive Knight telah dikalahkan. Mendengar ucapan tersebut, ketiga pahlawan kelas S itu jadi terdiam sesaat. Dengan tatapan serius, Tatsumaki berkata kepada Sekinger kalau dia tidak peduli dan jika memang benar Drive Knight telah dikalahkan, sebaiknya asosiasi pahlawan segera mengumpulkan pasukan. Lalu Tatsumaki juga bertanya siapa lagi yang mau ikut ke dalam misi ini. Staf Sekinger memberitahu jika pihak asosiasi masih punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri dan sisanya akan bergabung dengan para pahlawan lainnya setelah mereka mempersiapkan diri dengan baik. Shin berpindah sebentar ke Zombie Man yang sebelumnya membuntuti monster gorila. Menurutnya monster tersebut terlihat mencurigakan dan bisa jadi dia adalah salah satu anggota dari asosiasi monster. Akhirnya si Zombie Man sampai di suatu tempat yang sepertinya itu adalah markas dari asosiasi monster. Dan dengan percaya diri, Zombie Man akan melancarkan aksinya. Oke, Shin balik lagi ke asosiasi pahlawan ya guys. Kali ini diperlihatkan Atomic Samurai bersama ketiga muridnya yang telah sampai ke markas asosiasi pahlawan. Di sana mereka berbicara dengan Super Alloy Darkshine. Si Atomic Samurai bingung, kenapa para pahlawan yang sampai ke dalam markas harus menunggu lagi. Selain itu, dia tidak tahu menau dengan anak kecil yang disandra oleh asosiasi monster. Atomic Samurai bercerita kalau mereka berempat sejak kemarin berkeliling daerah pegunungan dan terowongan untuk menebas setiap monster yang bersembunyi. Namun mereka masih belum bisa menemukan di mana markas asosiasi monster berada. Darkseid memberitahu keempat ahli pedang tersebut, jelas saja nggak ketemu karena markas asosiasi monster berada di suatu kota yang sepi, yaitu kota Z. Mendengar hal tersebut, Atomic Samurai terkejut. Setelah itu, Atomic Samurai meminta ketiga muridnya untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sampai hari penyerangan ke markas asosiasi monster tiba. Akan tetapi, secara mengejutkan dari balik pintu datanglah Amaimas yang masuk ke dalam markas dan menyanggah pembicaraan kelima pahlawan tersebut. Amaimas berkata jika dia telah mendengar tim yang melakukan penyelamatan hanya beranggotakan para pahlawan kuat saja. Namun dia merasa kecewa karena Atomic Samurai juga berencana membawa ketiga muridnya itu. Dengan sombongnya, Amaimas berkomentar jika orang lemah cukup lawan musuh yang lemah saja. Nanti kalau mereka ikut dan malah disandra jadi tambah repot. Amaimas menambahkan jika dirinya nanti juga ikut dalam misi ini karena pahlawan artis itu sudah dibuat kesal dengan gangguan para monster yang muncul saat konsernya sedang berlangsung. Mendengar ucapan tersebut, Atomic Samurai membalas perkataan Amaimas dengan tersenyum dan berkata jika ketiga muridnya itu kuat-kuat semua. Dan dia juga meminta Amaimas untuk tenang karena dia akan dilindungi oleh ketiga muridnya tersebut. Namun Amaimas malah makin sombong dan berkata kalau sepertinya Atomic Samurai meragukan kekuatannya. Padahal dia bisa naik ke kelas S kapan saja. Selain itu, pahlawan artis idola itu menambahkan kalau Amaimas lebih kuat daripada pahlawan samurai tersebut. Tidak terima dengan perkataan barusan, sambil berekspresi senyum-senyum rasa emosi, Atomic Samurai mendekati Amaimas. Beruntung ada Iayan yang menahan gurunya untuk tidak tersulut emosi dengan apa yang pahlawan artis itu ucapkan barusan. Lalu Shin berpindah ke Puri-Puri Prisoner, di mana dia telah dikeluarkan dari dalam penjara karena mendapat perlakuan istimewa. Ternyata saat Puri-Puri Prisoner keluar dari penjara beberapa waktu lalu adalah aksinya sendiri yang kabur dan bertarung melawan beberapa monster seperti Deep Seeking dan beberapa monster dari asosiasi monster. Puri-Puri Prisoner mendapat perlakuan istimewa karena dia dimasukkan ke dalam salah satu pahlawan yang ikut dalam misi penyelamatan ke markas asosiasi monster. Saat mau keluar, salah satu sipir tahanan memohon kepada Puri-Puri Prisoner untuk membalaskan dendam mereka. Karena beberapa waktu lalu muncul monster kucing yang membunuh beberapa sipir dan merekrut semua tahanan untuk bergabung ke asosiasi monster. Setelah itu, Shin berpindah lagi ke markas pribadi Child Emperor. Di sana, pahlawan jenius itu masih melacak keberadaan markas asosiasi monster, ditemani beberapa staf dari asosiasi pahlawan. Beberapa waktu kemudian, Child Emperor meminta para staf itu untuk keluar sebentar, agar dia bisa lebih berkonsentrasi dalam melacak target. Ternyata itu adalah alasan Child Emperor agar dia bisa menghubungi Metal Knight.
Tujuannya biar nggak ada satupun orang yang mendengar pembicaraan mereka. Namun setelah komunikasi mereka tersambung, Metal Knight malah meresponnya dengan marah-marah karena posisinya sekarang sedang sarapan. Child Emperor mengeluh kepada Metal Knight jika dengan usahanya sendiri energinya sudah terbuang sia-sia untuk menemukan markas asosiasi monster. Dia meyakini kalau sebenarnya Metal Knight sudah tahu keberadaan dari markas musuh. Bocah jenius itu meminta Metal Knight untuk memberitahunya juga di mana lokasi markas asosiasi monster tersebut berada. Sayangnya Metal Knight menolak hal itu karena menurutnya jika dia memberitahu orang lain di mana letak markas tersebut, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Child Emperor terkejut. Kenapa respon yang diberikan Metal Knight seakan-akan dia takut sekali dengan asosiasi monster? Dan apa yang terjadi dengan tubuh robotnya itu? Jika memang terjadi sesuatu, lalu siapa yang bisa menghancurkan tubuh robot secanggih itu? Metal Knight menjawab jika semua itu adalah ulah dari Raja Asosiasi Monster, yaitu Orochi. Metal Knight menjelaskan kalau Orochi dapat menghancurkan robot canggihnya dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Tidak sampai di situ, Orochi juga berhasil menghentikan bom bunuh diri yang sudah Metal Knight pasang dalam tubuh robotnya tersebut. Dengan kejadian itu, Metal Knight menasihati Child Emperor untuk tetap waspada dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Dia menyarankan bocah jenius itu untuk menyimpan tenaganya sampai hari di mana memang benar-benar dibutuhkan. Setelah itu, komunikasi dari mereka berdua terputus dan akhirnya dengan sangat terpaksa, Child Emperor harus mencari sendiri di mana lokasi dari markas asosiasi monster tersebut berada. Scene kembali berpindah. Kali ini ada Fubuki yang sedang berjalan menuju apartemen Saitama. Fubuki merasa jika timnya telah bubar. Sebagian disebabkan karena ulah dari kakaknya yaitu Tatsumaki saat bertarung melawan monster Kaijin Himedo S. Ceritanya ini, si Fubuki ingin menjadikan Saitama dan lainnya ikut ke dalam tim yang akan dia bentuk, serta menjadikan apartemen Saitama sebagai markas barunya. Sesampainya di depan pintu apartemen, Fubuki segera menekan bel. Namun dia kaget karena yang membukakan pintu bukan Saitama, melainkan kakek-kakek. Dia adalah bom. Begitu Fubuki masuk ke dalam ruangan, dia semakin terkejut karena di dalam kamar apartemen Saitama ada Silver Fang yang sedang beristirahat sambil mendapatkan pertolongan pertama dengan ditusuk jarum akupuntur di sebagian punggungnya. Selain itu, ada Genos yang sedang memperbaiki tubuhnya sendiri akibat efek pertempurannya melawan Mukadechoro beberapa waktu lalu. Serta di pojokan ada King yang sedang asik bermain game bersama si botak. Genos bertanya kepada Fubuki, ada urusan apa dia datang ke apartemen gurunya Saitama lagi? Dia juga menambahkan kalau Saitama Sensei sedang tidak menerima murid baru. Silver Fang meminta maaf karena dengan kedatangannya ruangan tersebut jadi terasa penuh. Setelah itu dia malah meminta Fubuki untuk mengambilkan salep yang ada di dekat tempat ia berdiri sekarang. Melihat kejadian yang dia alami sekarang ini membuat Fubuki menjadi sangat terkejut sekaligus kebingungan. Sedangkan si botak dengan wajah tanpa dosanya itu malah bertanya kepada Fubuki, kenapa dia ada di sini? Melihat respon kampret dari si botak, Fubuki langsung memarahinya dan berkata kalau sekarang ini adalah keadaan darurat. Fubuki mengomeli Saitama dan bercerita kalau semua anggota timnya telah kalah. Dia juga memberitahu jika perkumpulan monster kali ini jauh lebih kuat. Namun sambil rebahan kayak nggak ada beban gitu, si botak menjawab jika mereka juga baru saja pulang dari suatu pertempuran. Genos menambahkan jika mereka baru saja pulang setelah menghadapi musuh yang sangat kuat. Silver Fang juga berkata jika dia dan kakaknya numpang mampir untuk beristirahat setelah melakukan pertempuran bersama Saitama dan lainnya. Sambil melihat tubuh Genos yang babak belur itu membuat Fubuki jadi cukup yakin dari semua alasan yang mereka buat. Namun Fubuki tidak habis pikir, kenapa orang-orang ini terlihat biasa-biasa saja seperti tidak ada tekanan sama sekali. Lalu Fubuki ngomel lagi ke Saitama. Musuh yang mereka lawan tadi pastinya kuat. Terus kenapa si botak satu ini malah bersikap sok tenang? Karena Fubuki yakin kalau harusnya Saitama juga merasa gugup. Tapi Saitama malah menanggapinya dengan santai, seperti nggak ada beban gitu lah guys. Si Fubuki makin tidak terima. Sambil mengomeli Saitama, dia mengajak yang lainnya untuk duduk dan menyusun strategi bersama. Fubuki bertanya kepada Genos dan para pahlawan kelas S lainnya, apakah mereka tidak diberitahu strategi berikutnya oleh asosiasi pahlawan? Namun Genos, King, dan Silver Fang mengaku kalau alat komunikasi milik mereka telah rusak, sehingga tidak mendapatkan informasi terbaru dari pihak asosiasi. Fubuki kembali bertanya kepada para pahlawan itu, apa yang akan mereka rencanakan setelah ini? Karena sebentar lagi para pahlawan akan berperang melawan para monster. Genos menjawab jika dia harus memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu.
Sedangkan Silver Fang dan Boa menjawab jika mereka berdua harus mengistirahatkan badan mereka supaya bisa bergerak, karena badan mereka sudah tidak muda lagi. Terus soal King gimana? Dengan wajah sok coolnya itu, King menjawab kalau dia masih punya urusan lain. Tersisa tinggal Fubuki dan Saitama saja yang sepertinya terlihat punya banyak waktu luang. Fubuki ingin mengajak Saitama untuk bekerja sama melawan para monster, karena dia yakin pihak asosiasi pasti juga sudah membuat suatu rencana penyerangan. Musuh mereka kali ini adalah perkumpulan para monster yang dulunya hanya berkeliaran sendirian. Namun konyolnya, si botak cuma memandang Fubuki saja dengan tatapan kampret rasa kebingungan itu, karena dia tidak paham dengan cerita panjang lebar yang Fubuki katakan. Bang dan Bom juga setuju dengan pendapat Fubuki. Akan lebih repot lagi kalau Garo juga ikut bergabung dengan perkumpulan para monster itu. Mendengar cerita barusan membuat King jadi teringat dengan Garo, sang pemburu pahlawan. Dan katanya dia banyak menjatuhkan para pahlawan saat keluar di jalanan perkotaan. Namun King dan Saitama tidak merasa pernah bertemu dengannya. Padahal saat Saitama pulang dari turnamen bela diri beberapa waktu lalu bersama King, mereka sudah pernah bertemu dengan Garo. Tapi si botak tetap gak nyadar, dan King juga sama saja. Sekarang ini setelah akrab dengan Saitama, sepertinya King juga mulai ketularan begonya ya guys. Saitama merasa tidak terima dengan perlakuan yang Garo lakukan kepadanya. Padahal dia sudah memburu banyak pahlawan. Namun anehnya si botak seperti tidak pernah diburu sama sekali. Sambil mengenakan seragam dan jubahnya itu, Saitama bergegas keluar dari apartemennya untuk mencari Garo. Tidak peduli dimanapun dia berada. Setelah itu, para pahlawan yang ada di dalam apartemen Saitama ikut keluar satu persatu, menyisakan Fubuki saja yang masih duduk sendirian. Dalam hatinya dia berkata kalau Fubuki lah yang memimpin rapat, tapi konyolnya dia malah dikacangin oleh para pahlawan itu. Dengan kejadian barusan, Fubuki tidak mau menyerah. Dia masih berhasrat ingin merekrut Saitama ke dalam kelompoknya. Wah, keras kepala sekali ya diktator Maki 1 ini. Lalu Shin berpindah ke suatu gedung perusahaan milik Tuan Narinki. Ternyata dia sudah tidak sabar untuk menunggu misi penyelamatan dari asosiasi pahlawan, dan malah berinisiatif untuk membentuk pasukan penyelamat baru dengan 7 orang anggota yang diberi nama pasukan Narinki. Tuan Narinki mengiming-imingi ke-7 orang itu dengan imbalan uang yang sangat besar. Bahkan dengan imbalan tersebut mereka bisa kaya 7 turunan. Dengan mengenakan pakaian dan peralatan tempur yang super canggih, Tuan Narinki meminta mereka berangkat sekarang juga menuju markas asosiasi monster untuk menyelamatkan anaknya yang telah disandra. Apakah nantinya pasukan milik Tuan Narinki itu akan berhasil menyelamatkan Waganma yang sedang disandra oleh asosiasi monster? Dan apakah Saitama yang sedang keluar itu nantinya bakal bertemu dengan Garo? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man chapter 85 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man chapter 85 yang ending scene-nya memperlihatkan Tuan Narinki yang membentuk dan mengirimkan pasukannya sendiri untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.